Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah qayyumus samawati wal ardin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul amin. Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al mab'us rahmatan lil alamin wa huwa sayyidul awwalin wal akhirin wa sayyidul mursalin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabi ghuril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, pemirsa Taubat TV yang dirahmati Allah Jalla wa Ala. Segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, keluarganya dan juga seluruh pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat kelak. Kita tahu ma'asyiral muslimin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan surga bagi orang-orang yang bertakwa. Uiddat lil muttaqin, disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi, arduhas samawati wal ard, yang bahkan kenikmatan yang ada di dalamnya sangat indah dan menarik. Yang sampai Nabi mengatakan, "Ma la ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar." Tidak pernah terpandang atau tidak pernah dilihat oleh pandangan mata, tidak pernah terbetik dalam hati seorang hamba, tidak pula terdengar oleh telinga kita atau setiap hamba. Begitu indah dan surga yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, kalaupun kita membayangkannya, maka lebih dari itu. Tidak sama, karena surga memiliki keindahan yang luar biasa. Nah, ma'asyiral muslimin, tentu surga dengan kenikmatan yang ada di dalamnya yang Allah mengatakan, walakum fiha ma tastahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Di dalam surga kamu memperoleh segala kenikmatan yang kamu inginkan dan memperoleh pula di dalamnya segala kenikmatan yang kamu mintai. Kita tentu sangat berharap untuk masuk surga, baik diri kita ataupun juga keluarga kita. Jangan sampai masuk surga tapi sendirian. Banyak rumah tangga ya, mungkin seakan-akan punya tujuan, tapi tujuannya hanya sebatas kebahagiaan dunia. Dia hanya menginginkan kebahagiaan hanya di dunia saja. Padahal di sana ada kebahagiaan yang abadi, kenikmatan yang luar biasa yang Allah balasi bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu surga dengan kenikmatan yang ada di dalamnya. Maka sungguh merugi ya kalau rumah tangga kita tujuannya hanya bahagia di dunia saja, atau rumah tangga yang hanya bahagia dan kenikmatannya untuk di dunia saja. Kita harus dan berharap, bercita-cita, optimis untuk melangkah ya, dan berharap agar mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi pernah mengatakan, apabila kalian berdoa minta surga, maka mintalah surga Firdaus A'la, surga Firdaus yang tertinggi, kenikmatan yang terbesar ya, yaitu dengan mendapatkan surga Firdaus A'la, surga yang tertinggi, yang paling tinggi dari semua surga-surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana agar kita dan rumah tangga kita, kita dan keluarga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kenikmatan tersebut, untuk menikmati kenikmatan surga yang pasirnya putih, pasirnya bagaikan permata ya, bagaikan mutiara-mutiara yang berkilau, yang bahkan bidadarinya ya putih bersih, bahkan sampai kelihatan tulang sumsumnya, sampai pun kerudung atau jilbab yang dikenakan oleh bidadari surga khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia dan seisinya. Masya Allah, bagaimana indah dan nikmat dan gambaran-gambaran yang digambarkan oleh Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi SAW. Maka tentu kita sangat tertarik, sangat terdorong untuk mendapatkan kenikmatan itu semua. Pertanyaannya bagaimana? Apakah mungkin kita akan bersama keluarga kita di surga? Itu adalah pertanyaan yang harus dijawab kita masing-masing. Bahwa kita harus punya langkah, kita harus punya usaha, upaya, ikhtiar dalam meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang paling menilai iman kepada Allah, tauhid yang kuat. Karena surga disiapkan bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka rumah tangga
keluarga yang di dalamnya terdapat pendidikan iman, tarbiyah iman, ya, dari hal yang kecil sampai pun yang besar, maka semoga hal ini menjadikan mereka termasuk rumah tangga atau keluarga yang masuk surga. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa yang masuk surga itu bahkan bukan hanya seorang, bahkan digabungkan pula nanti bersama keluarganya, dari nenek moyangnya dan juga keturunannya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jannatu adnin yadkhulunaha, ya, memasuki surga Aden. Mereka akan memasuki surga Aden. Wa man salaha min abaihim, dan juga orang-orang yang saleh dari nenek moyang mereka. Wa azwajim, dari istri-istri mereka. Wa dzurriyyatihim, dan bahkan dari keturunan mereka. Subhanallah. Maka orang-orang yang beriman akan dikumpulkan bersama keluarganya, istrinya, anak-anaknya yang beriman pula. Ya, mungkin jika anaknya yang saat ini tidak beriman, nanti mungkin keturunan yang berikutnya. Jika orang tuanya sekarang tidak beriman, maka mungkin adalah kakeknya dan seterusnya akan dikumpulkan. Agar apa? Agar semakin bertambah kenikmatannya. Karena kita tahu di dunia saja tidak akan sempurna kebahagiaan itu kalau kita nikmati sendiri. Betapa nikmat dan rasa luar biasa nikmatnya bahagian itu ketika kita rasakan bersama keluarga. Gambaran ini sudah nampak sebenarnya, tidak perlu jauh-jauh. Lihatlah saat kita lebaran dan saat mudik, betapa bahagianya berkumpul bersama keluarga, betapa bahagianya berkumpul bersama sanak famili. Karena apa? Karena kebahagiaan yang dinikmati sendiri tentu tidak nikmat, tetapi saat dinikmati bersama maka bertambah nikmatnya. Demikianlah ketika Allah Subhanahu wa taala menggabungkan, mengumpulkan antara nenek moyang dan juga keturunan bagi seorang yang beriman dan bertakwa, maka sungguh ini adalah kenikmatan yang luar biasa. Maka syarat yang mutlak yang tidak bisa ditawar adalah takwa. Untuk seorang bertakwa, mendidik keluarganya juga dalam kondisi takwa, anak-anaknya dalam takwa, fa insyaallah ini adalah modal yang utama, karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Allah Ta'ala berfirman, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka berbekalah, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Maka rumah tangga, keluarga harus saat ini ya mengawalinya bahkan dengan tujuan agar meraih takwa Allah Subhanahu wa taala. Semakin cinta kepada Allah, semakin takut kepadanya Subhanahu wa taala. Karena cinta dan rasa takut juga harap tidak bisa terlepas dari ibadah setiap mukmin. Seorang mukmin dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus dibarengi dengan rasa takut, rasa harap dan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta kalau melaksanakannya dengan penuh kecintaan bahwa ini adalah ibadah, perintah Allah Subhanahu wa taala. Berharap kalau amalannya diterima, agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan takut kalau amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah dalam setiap ibadah yang dilakukan oleh setiap mukmin, untuk membaringnya dengan tiga hal ini. Karena seorang mukmin yang muwahhid beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tiga ini. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, amal saleh. Karena amal saleh meski tidak menjadi suatu yang dengan sendirinya ya, jadi menjadikan seorang masuk surga, tetapi dia merupakan faktor atau bisa dikatakan syarat ya untuk bisa menjadi masuk surga ya. Karena Nabi SAW memang pernah menyebutkan bahwa tidak menjadi syarat mutlak, syarat utama, tetapi dia menjadi istilahnya faktor berikutnya ya. Faktor yang berikutnya untuk melengkapi agar seorang bisa masuk surga adalah dengan amal saleh. Naam, Nabi pernah mengatakan ya, la yadkhulul jannah ahadukum bi'amalih. Seorang tidak masuk surga dengan sebab amalannya, tetapi tentu dengan sebab yang lainnya. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wala anta ya Rasulullah, tidak pula engkau wahai Rasulullah, wala ana. Nabi mengatakan, tidak pula aku, illa an yataghawadani Allah bi rahmatin wa fadlin minhu, kecuali Allah Subhanahu wa taala meliputi rahmat dan karunia-Nya. Nah, disinilah jadi bahwa memang amal bukan syarat utama untuk masuknya seorang dalam surga, tetapi dia adalah faktor X yang lainnya yang melengkapi. Karena yang utama adalah seorang mendapatkan ridha dan karunia Allah Subhanahu wa taala dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab itu dia akan masuk surga. Tentunya ya, untuk meraih ridha dan rahmat Allah adalah dengan beramal saleh. Dan amal saleh maksudnya adalah amal yang ikhlas karena Allah dan meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena amal tidak dikatakan saleh kecuali dengan dua syarat itu, yaitu sesuai atau
Pertama adalah ikhlas karena Allah, dan yang kedua adalah mengikuti petunjuk Rasulullah Shallallahu Rabbi wassalamu alaihi. Kemudian ma'asyiral muslimin, selain amal soleh, tentu amal-amal yang lainnya. Ya, amal-amal yang sangat banyak, ya, amal-amal ketaatan. Karena setiap amal soleh, ya, secara tidak langsung tadi menjadi sebab masuk surga. Dalam banyak hadis, ya, dalam banyak hadis Nabi SAW menyebutkan bagaimana seorang yang menyingkirkan gangguan di jalan kemudian masuk surga. Itu menunjukkan bahwa ada sebab keberapa istilahnya bahwa amal itu menjadi sebab masuk surga. Lihat contoh hadis Nabi SAW. Nabi pernah mengatakan, ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah. Aku melihat seseorang dia mondar-mandir di surga. Hal ini menunjukkan ma'asyiral muslimin bahwa ada di sana orang yang dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dengan sebab amalannya, ya. Yaitu menyingkirkan gangguan dari jalan. Ditanyakan oleh para sahabat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebab apa dia menjadi masuk surga ini? Mondar-mandir di surga. Lalu diterangkan bahwa dia adalah menyingkirkan gangguan di jalan yang mengganggu kaum muslimin. Dan lihatlah bagaimana Bilal, ya, dengan amal yang sering dikerjakannya, yaitu banyak syukur atau sholat setelah wudu, syukur wudu yang dikenal dengan syukur wudu. Dan bagaimana juga para sahabat yang lainnya, amal-amal soleh tentunya, ya, menjadi sebab, meskipun menjadi sebab yang keberapa, tetapi intinya termasuk menjadi sebab secara tidak langsung seorang masuk surga. Demikian pula faktor yang lainnya ma'asyiral muslimin, tentunya dengan kita adakan pendidikan, ya, tarbiyah. Karena bagaimana mungkin seorang akan mengerti akan tauhid, akan iman, akan akidah dalam rumah tangganya, ya, kecuali dengan pendidikan, tarbiyah. Maka pentingnya untuk mendidik mereka bahkan sejak dini soal adab, soal akhlak, soal akidah, agar mereka mengenal Allah dengan baik, agar mereka di samping beribadah kepada Allah dengan benar juga bermuamalah dan berakhlak yang mulia. Ya. Inilah mungkin beberapa poin, ya, yang secara tidak langsung ataupun secara langsung bersinggungan dengan bagaimana trik agar mudah untuk masuk ke dalam surga, ya. Banyak tentunya ayat dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan bab ini, dan secara umum adalah terdapat dalam banyak amalan, ya, dalam banyak amalan. Dan diantaranya adalah orang yang hatinya lembut. Maka penting untuk perhatian terhadap hati. Hati yang lembut ini sebenarnya diambil dari perkataan ulama. Ketika Nabi SAW bersabda, yadkhulul jannah aqwamun afidatuhum mislu afidati thair, akan masuk surga golongan kaum yang hati mereka seperti hati burung. Di sana ada beberapa perkataan ulama, di antaranya adalah karena hati seperti hati burung, maksudnya karena kuatnya tawakalnya seperti tawakalnya burung. Kemudian yang lain mengatakan maksudnya seperti hati burung adalah selembut hati burung. Nah, berarti hati yang lembut, hati yang salim, ya, ini juga menjadi sebab. Maka didik anak-anak, didik keluarga, ya, orang tua kita untuk menjadi orang-orang yang memiliki hati yang salim. Yang Allah Ta'ala mengatakan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana tidak bermanfaat harta dan anak keturunan kecuali yang datang pada Allah dengan hati yang salim. Kemudian yang poin yang paling penting mungkin ma'asyiral muslimin, ya, adalah tarbiyah salihah tadi. Tarbiyah salihah, pendidikan yang saleh agar menjadi generasi yang saleh. Bahkan seorang bisa diangkat derajatnya di surga dengan sebab anaknya. Nabi pernah mengatakan, wa inna ahadakum laturfa'u darajatuhu fil jannah. Sungguh salah seorang di antara kalian diangkat derajatnya di surga. Ya. Sampai orang ini mengatakan, anna lihadi, kok saya bisa merasakan ini semua? Kok saya bisa mendapatkan ini semua? Lalu dijawab, listighfari waladikalak, karena istighfar anakmu untukmu. Maka didik anak soleh agar menjadi orang yang soleh, maka dia akan mendoakanmu. Doa orang-orang saleh, ya, akan bermanfaat bagi orang tuanya, keluarganya, ya, bahkan mereka bisa saling memberikan syafaat. Antara anak, kalau anaknya yang saleh bisa memberikan syafaatnya orang tuanya yang mungkin kurang saleh, tetapi dia beriman. Atau sebaliknya, jika orang tuanya saleh bisa memberikan syafaat kepada anak-anaknya jika kurang saleh, ya, tapi syarat tentunya adalah dengan iman. Karena syafaat, ya, itu ada dua syaratnya. Hal ini sebagaimana didapati dalam dalil Al-Quran ataupun
hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa syafaat harus ada dua syaratnya, yaitu izin Allah kepada orang yang memberi syafaat dan ridha Allah kepada orang yang diberi syafaat. Maka ma'asyiral muslimin, berusahalah ya didik dan tarbiyah keluarga agar bisa masuk surga bersama keluarga ya. Agar kita tidak bahagia seorang diri, tapi bahagia bersama keluarga. Dan inilah kebahagiaan yang sempurna tentunya ketika dikumpulkan bersama keluarga. Wallahu ta'ala wa alam bisawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.